Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 Rahasia yang tertahan di ujung lidah. Arinta berteriak dengan suara yang keras sambil memejamkan matanya. Gina yang melihat itu tanpa sadar meneteskan air matanya. Tapi dengan gerakan cepat ia menghapusnya. Percaya tidak percaya, di dasar lubuk hatinya Gina sudah menganggap Arinta seperti adiknya. Sikap polosnya, kepribadiannya yang ramah dan menggemaskan, membuat Gina teringat dengan adiknya yang telah tiada. Maka dari itu Gina ingin sekali menjaga dan melindungi Arinta. Cewek itu tidak lagi ingin kehilangan adiknya. Tidak untuk yang kedua kalinya, melihat Arinta yang semakin brutal dan frustasi. Lantas Gina memeluk Arinta agar gadis itu tidak lagi memukuli kepalanya sendiri. "Jangan gini Rin, jangan sakitin diri lo," ujar Gina sambil mengelus lembut kepala Arinta. Sepenakut apapun Arinta, Gina tidak pernah sekalipun melihat Arinta menangis sampai terpuruk begini. "Ceritain sama gue, kita selesaikan sama-sama." Lanjutnya, Arinta menggeleng di dalam pelukan Gina. "Ini sulit Jin, ini sulit. Aku enggak sanggup," balas Arinta sesenggukan. "Sesulit apapun itu, kita pasti bisa laluinya bersama-sama kan? Lo enggak sendiri, ada gue, Laili sama keluarga lo." Gina ingin tahu apa yang bisa membuat Arinta seperti ini. Tidak boleh ada yang membuli dan mengganggu Arinta. Jika orang itu berani, siap-siap saja Gina hancurkan. Sahabatnya adalah keluarga, dan keluarga adalah segalanya. "Enggak, Jin, aku enggak mau nyusahin kalian lagi." Gina yang mendengar itu langsung melepaskan pelukannya dan memandang tajam ke arah Arinta. "Lo anggap gue itu apa, hah?" tanya Gina dengan datar membuat Arinta menunduk tak berani menatap. "Jawab," bentak Gina ketika melihat Arinta yang bergeming. Arinta terjengit kaget, sebab tidak pernah sekalipun ia mendapatkan bentakan dari sahabatnya itu. Jangankan bentakan, berbicara dengan suara keras saja tidak pernah Gina lakukan terhadapnya. Walau Gina itu terlihat dingin dan cuek. Tapi Arinta paling tahu jika hati seorang Gina itu lebih lembut dari sutra. Karena sekeras apapun Gina, ia tetaplah perempuan lemah seperti Arinta. Tapi bedanya Gina bisa menutupi kelemahannya sebagai perempuan. Sedangkan Arinta tak mampu melakukan itu. Menjaga dirinya sendiri saja ia tak mampu. Kalian segalanya. Jawab Arinta lirih dengan masih menunduk. Gina menghela nafasnya, tahu jika dirinya sedikit berlebihan tadi. "Kita ini sahabat Rin, suka duka kita tanggung bersama. Tangisan lo juga tangisan gue. Bahagia lo juga bahagia gue Rin dan masalah lo juga masalah gue." "Apa mungkin lo udah nggak percaya lagi sama gue, iya Rin?" tanyanya dengan nada yang lebih sedikit lembut daripada yang tadi. Arinta mendongak dan menggelengkan kepalanya tegas. "Aku percaya sama kamu, tapi aku takut kamu ninggalin aku." "Hidup itu kejam, dan aku enggak mau sendirian Jin," tangis Arinta sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Gina kembali memeluk Arinta. Udah, jangan nangis lagi. Lo tambah jelek. Kalau lo nggak mau cerita, udah nggak apa-apa. Telinga gue akan selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah lo, dan gue nggak akan tinggalin lo, Rin. Kalau lo mau, gue nggak usah kawin deh. Gue akan terus nemanin lo. Ujar Gina panjang lebar membuat Arinta melepaskan pelukannya. Jangan, nanti kamu jadi perawan tua. Arinta menghapus air matanya dan menghentikan tangisannya. Gina tersenyum. Enggak apa, asalkan Arinta bahagia. Godanya membuat Arinta perlahan tersenyum. Makasih, ujar Arinta tulus. Gina memutar kedua bola matanya, lalu berdiri dan berjalan ke arah pintu toilet. Gue enggak ada hadiah yang bisa ditukarkan sama ucapan terima kasih lo. Sahutnya, dan berlalu dari toilet. Arinta tersenyum memandang punggung Gina yang sudah menghilang. Ia sangat bersyukur memiliki orang-orang yang sayang dengannya tanpa syarat dan siasat. Lalu Arinta bangkit dan mengejar Gina yang berjalan tak jauh darinya. Bel masuk sudah berbunyi tadi dan Arinta berharap. Semoga guru pertama yang mengajar di kelasnya belum datang. Arinta dan Gina menghela nafas lega ketika tahu guru belum memasuki kelas mereka. Lantas mereka berjalan ke arah ke tempat duduk mereka yang berada di pojok. Kalian kemana aja sih? Di toilet lagi ada arisan, lama banget. Untung si genit belum datang. Omel Laili ketika mereka baru saja duduk. Tadi kami ke kantin dulu, aku belum sarapan. Alibi Arinta yang langsung dipercaya oleh Laili. Untung saja matanya tidak bengkak, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan apa-apa. Jadi kamu nikahnya kapan, Lai? Tanya Arinta sebisa mungkin tenang. Baru tunangan sih, nikahnya abis kita lulus dan semoga itu gue siap. Soalnya gila banget nikah muda. Gue masih mau ngejar alma mater putih gue kali. Jawab Laili membuat Arinta tersenyum miris. Ia juga masih punya impian yang ingin dikejar, entah itu bisa atau tidak. Gina yang dari tadi menjadi pendengar lantas berujar. Lai, sebenarnya. Arinta menggenggam tangan Gina yang berada di bawah meja, memberi isyarat jika masalah tadi tidak usah dibahas lagi. Untuk sementara waktu, itu bukanlah hal yang tepat. Laili melihat gelagat aneh kedua sahabatnya itu lantas mengerutkan keningnya. Sebenarnya apa? Tanyanya penasaran. Gina menoleh sekilas ke arah Arinta dan melihat mata Arinta yang terpejam. Dan itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Sebenarnya gue malas banget ikut campur urusan kalian berdua. Jawab Gina dan menjatuhkan kepalanya di lipatan tangan di atas meja dengan malas. Ye, jahat banget lo emang. Cemberut Laili dan memutar tubuhnya menghadap ke depan. Karena Pak Adi yang dijuluki si genit oleh Laili tadi sudah datang. Guru laki-laki satu itu memang terkenal sedikit lebih lembut dengan murid perempuannya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum di Alandra. Arinta memandang Gina yang juga tengah memandangnya. Nanti aja ya, ujarnya sambil memusatkan perhatiannya ke guru yang sedang mengabsen. Arinta tahu jika kini di otak Gina sudah begitu banyak pertanyaan untuknya.
Tapi untuk saat ini, mulutnya masih enggan untuk menjawab. Pasti ada waktunya untuk Arinta menjawab semua itu. Seperti halnya kebahagiaan. Semoga saja ada waktu di mana Arinta bisa kembali tertawa lepas tanpa diiringi tangisan pilu. Semoga saja. Suara riuh dari klakson mobil menjadi musik pengiring purnama yang sedang bergelayut manja di langit malam. Kerlap-kerlip lampu kota dan bintang sangatlah indah bila ditatap jauh ke dalam samudra. Langit malam yang Sydney miliki mampu membuat siapa saja yang menatapnya berdecak kagum. Kota yang dijuluki sebagai kota pelabuhan itu memang memiliki pesona dan keunikannya tersendiri. Tapi bagi seorang Regan, langit malam saat ini tidak cukup mampu menghilangkan kegundahan yang menghantuinya. Padahal bulan sedang terang-terangnya di atas sana, seolah sedang menari bersama bintang-bintang. Dan ditambah dengan suguhan hamparan permadani biru yang memiliki 1000 pesona di hadapannya, pun tidak mampu membuatnya tersenyum lebar. Regan menerawang jauh ke dalam kegelapan. Cowok itu tengah berpikir apakah keputusan yang telah ia ambil ini benar. Ia yakin jika di luar sana ada seseorang yang tengah merintih kesakitan. Bukannya Regan tak ingin mencari. Namun dirinya takut dengan kenyataan yang ada. Katakanlah Regan pecundang, pengecut, atau bajin. Apapun itu, ia takkan menampik. Sebab Regan pun menyadari setelah kejadian itu. Ia memang sudah berubah menjadi laki-laki bodoh yang tidak berguna. Regan yang terlalu takut kehilangan orang yang disayanginya. Membuat ia harus menerima gelar sebagai cowok yang tak bertanggung jawab. Cintanya lah yang mendorongnya untuk berbuat seperti itu. Ia tak ingin menyakiti hati perempuannya, walau ia harus menyakiti hati perempuan lain di luaran sana. Regan memang bukan tipe yang romantis, tapi percayalah ia adalah tipe yang setia. Yang rela melakukan apapun untuk seseorang yang berarti dalam hidupnya. Menjaganya hingga keriput telah memenuhi wajah. Sampai waktunya yang perlahan habis ditelan penyakit. Dan Regan telah berjalan selangkah untuk menggapai semua itu. Tapi sekali lagi, apakah semua ini benar? Apa gue bisa bahagia sama Laili? Tanya Regan terhadap dirinya sendiri. Cowok itu sudah menyukai Laili sejak lama, mereka dulu pernah satu SMP. Regan yang terlalu kaku pada waktu itu pun tidak menyadari perasaannya. Sampai ia paham jika ia telah jatuh hati terhadap Laili. Tapi pada saat itu nasib Regan sungguh malang. Niatnya ingin mengungkapkan perasaan harus diurungkan. Sebab Laili yang sudah pindah keluar kota tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Dan Regan merasa jika ia ditinggal pada saat sedang sayang-sayangnya. Dan itu sungguh menyakitkan. Pada saat itu Regan seperti orang gila yang frustasi. Sebab Laili adalah cinta pertamanya, cinta monyetnya. Seseorang yang mengenalkannya pada perasaan yang tak pernah sama sekali ia singgahi. Bahkan, Regan pernah sampai jatuh sakit. Bagaimana tidak, tanpa komunikasi ia ditinggalkan begitu saja. Dan setelah bertahun lamanya, gadisnya kembali lagi di hadapannya. Pada saat itu, Regan berjanji jika ia tidak akan lagi melepaskan cintanya. Regan akan menggenggamnya hingga tangannya lelah dan berdarah.
Gue pasti bisa bahagia. Setelah bunda, hanya dia yang gue cintai dan sayangi. Enggak akan ada kupu-kupu lagi yang boleh hinggap di atas singgasana gue. Enggak akan ada, cukup satu kesalahan, ujar Regan seperti janji sehidup semati. Lalu ia memejamkan matanya, menikmati belayan lembut sang angin pada wajahnya. Regan mengingat kembali bagaimana terkejutnya kedua orang tuanya. Di saat ia mengatakan jika dirinya ingin menikah. Ayah, bunda. Regan memanggil kedua orang tuanya yang sedang berpelukan mesra di depan sofa ruang keluarga. Lalu dengan satu tarikan nafas ia mengatakan niatnya. Yang membuat jantung sang bunda ingin lompat keluar seketika. Aku mau nikah. Nikah, kamu tahu enggak apa yang kamu bilang? Kamu kira itu apa, mainan? Sarkas Renata dengan berkacak pinggang. Tidur aja masih ileran. Sok mau nikahin anak orang. Mau dikasih makan apa, batu? Tambah Xavier dengan sinis. Regan membuka matanya dan menghela nafas. Ketika mengingat perjuangannya meyakinkan kedua orang tuanya jika niatnya bukanlah main-main. Sehingga berakhir dengan ia berada di sini untuk meminta restu dari keluarga besar ayahnya. Woi, calon nganten, masuk, udah malam. Panggil Renata dari dalam kamar sang putra. Regan menoleh dan memutar kedua bola matanya. Bundanya itu salah pergaulan atau memang gaul. Ia heran dari segi mana yang membuat sang ayah bisa tertarik pada bundanya. Iya. Jawab Regan singkat dan masuk ke dalam kamarnya setelah menutup pintu balkon terlebih dahulu. Sekarang biarkanlah semuanya mengalir sesuai alur yang telah diatur oleh Tuhan. Assalamualaikum, Rinta pulang. Ujar Arinta lalu melihat ke sekeliling ruang tamunya yang sepi. Sepertinya kedua adik kembarnya itu belum pulang dari sekolah. Kemudian ia berjalan menghampiri ibunya yang tengah masak di dapur. Setelah meletakkan sepatu di rak dan tasnya di atas ranjang kamarnya. Ayah di mana, Bu? Tanya Arinta sambil membuka kulkas dan mengambil sebotol air dingin. Sinta menoleh. Kamu kapan pulang? Kok ibu enggak dengar? Jawabnya dan kembali fokus dengan masakannya. Arinta meminum air dingin yang baru saja dituangnya, lalu melirik ke arah sang ibu. Barusan aja, ibu terlalu fokus mungkin. Oh ya Bu, ayah di mana? Tanyanya lagi. Ayah kamu ada di halaman belakang, sahut Sinta tanpa menoleh. Kalau gitu Rinta ke tempat ayah ya Bu. Masakin Rinta setoples bawang goreng, sembunyikan untuk Rinta aja ya. Arinta berjalan ke arah Sinta dan mencium pipinya sekilas, lalu berjalan ke arah halaman belakang. Arinta melihat punggung lebar yang membelakanginya itu. Pundak yang telah begitu banyak memikul beban itu tampak sedikit menurun, namun tidak menghilangkan kegagahannya. Ayahnya itu memang sangat tampan, baik dari belakang maupun depan. Arinta yakin, di saat ayahnya masih muda pasti begitu digilai banyak wanita. Ayah, panggil Arinta sambil memeluk ayahnya dari belakang, membuat Derry membalikkan badannya. Kenapa Arinnya ayah? Tanya Derry lembut dengan mengelus puncak kepala sang putri.
Arinta memejamkan matanya dan mengingat lagi kejadian yang sangat menggores hatinya tadi. Baru tunangan sih, nikahnya abis kita lulus dan semoga itu gue siap. Soalnya gila banget nikah muda. Gue masih mau ngejar alma mater putih gue kali. Kilasan balik itu membuat Arinta membuka lebar-lebar matanya dengan nafas yang memburu. Bahkan perkataan itu sudah lama diucapkan, tapi sakitnya masih sama dengan awal didengar. Bagai ribuan panah yang tepat sasaran menancap di jantungnya. Ingin mengambil nyawanya dengan gerakan yang sangat cepat, tanpa memberikannya jeda sedikit pun. Ayah, dia jahat ayah. Dia pergi gitu aja, pecundang, dia pecundang ayah. Bahkan bajing saja belum cukup untuk mendeskripsikan sifatnya. Dia harus masuk neraka ayah, cowok kayak dia enggak pantas hidup. Ujar Arinta panjang lebar dalam pelukan hangat ayahnya. Derry menghela nafas. Kenapa putrinya kembali seperti ini lagi? Siapa yang pantas mati sayang? Siapa yang kamu maksud? Tanya Derry lembut sambil mengusap perlahan punggung putrinya yang bergetar. Arinta menjinjitkan sedikit badannya lalu menyandarkan kepalanya di atas pundak Derry. Dia ayah, dia mau tunangan, dia jahatkan ayah? Bisik Arinta lirih, seolah tak ingin ada yang boleh mendengarnya selain ia dan ayahnya. Derry membelalakkan matanya. Baru kali ini putrinya itu mau membicarakan soal laki-laki yang telah merusaknya tersebut. Tunangan, tanya Derry memastikan. Arinta mengangguk membenarkan. Derry memejamkan matanya ikut merasakan bagaimana perihnya hati sang putri saat ini. Ya udah, yang penting kan ayah ada di sini. Enggak usah harapin dia datang peluk Arin. Ayah yang akan selalu peluk Arin. Walau ada panah yang mengarah ke kita, ayah enggak akan melepaskan pelukannya. Ayah akan memeluk Arin sangat erat, supaya Arin enggak kena panahnya. Biar ayah aja yang luka, jangan Arinnya ayah. Ujar Derry menenangkan Arinta yang sudah menangis meraung-raung. Hiks, ayah akan selalu peluk Arin? Tanya Arinta di sela-sela tangisnya. Selalu, sampai Arin bosan, sampai ayah dijemput ajal. Ayah akan peluk Arin serat-ratnya. Jawab Derry sambil mengeratkan pelukannya di tubuh rapuh Arinta. Arin jangan nangis lagi, nanti ayah juga ikutan nangis. Arin mau ayah diejek sama ibu karena udah nggak ganteng lagi. Derry mencoba mengalihkan kesedihan sang putri. Jangan nangis, biar Rinta aja. Ayah nggak ganteng lagi kalau nangis. Sahut Arinta. Derry tersenyum. Kalau gitu senyum dong biar ayah tambah ganteng. Celetuknya melepaskan pelukannya pada tubuh sang putri. Lalu menarik kedua sudut bibir Arinta dengan jari telunjuk dan jempolnya yang besar. Arinta tersenyum sambil menguraikan air mata. Kemudian ia kembali memeluk laki-laki yang menjadi cinta pertamanya di muka bumi ini. Tolong peluk Rinta ayah. Pinta Arinta lirih. Mendengar itu Derry mengeratkan pelukannya, sambil berusaha menenangkan putri kecilnya yang sedang menangis. Seperti 10 tahun silam di saat Arinta terjatuh dari atas tempat tidur dengan kaki yang keselo. Dan untuk itu gadisnya itu menangis seharian.
menyalahkan kasurnya yang tak kuat menampung tubuhnya yang kecil. Dan saat ini Arintanya menangis seperti itu, bukan karena kasur, tetapi karena seorang lelaki bejat yang tak bermoral. Kamu kenapa enggak ikut mereka? Tanya Arinta tanpa membuang pandangannya dari langit biru yang sangat cerah di atas sana. Ia memandang miris ke arah matahari yang bersembunyi di balik awan. Matahari yang seperti itu mengingatkannya kepada dirinya beberapa waktu yang lalu. Gina memandang sekilas lalu mengikuti arah pandang Arinta ke langit biru. Malas gue, lagian itu kan urusan mereka berdua. Gue ikut andil pas udah hari H aja deh. Jawabnya. Arinta mengangkat sebelah sudut bibirnya. Hari H, pertunangan, pernikahan, sebuah keluarga dan hidup bahagia. Segitu gampangnya untuk kamu. Batin Arinta tertawa lirih. Hari ini hanya mereka berdua yang duduk di bawah pohon rindang di halaman belakang sekolah. Cewek yang sebentar lagi akan bertunangan itu sudah terbang ke Australia tepat tadi malam untuk menyusul kekasih pujaan hati. Dan mereka baru diberitahu oleh Laili tadi pagi. Pada saat pesan itu pertama kali dibaca oleh Arinta, jantungnya terasa berhenti berdetak. Padahal ia sudah tahu jika hari ini akan hadir, hari di mana harapannya harus sirna semuanya. Tapi entah apa yang membuat hatinya hancur, ia seolah tak menerima ini semua. Arinta yang menjadi korban di sini dan ia pun yang harus dirugikan. Menyedihkan. Kamu nggak pernah cerita sama aku, kalau kamu punya sepupu, tambah Arinta dan menoleh ke arah Gina sepenuhnya. Ngapain gue harus ceritain si kampret itu? Buang waktu. Enggak ada yang spesial dari dia juga. Sahut Gina. Arinta mengangguk samar. Ia membenarkan jika memang tidak ada yang spesial dari sosok Regen Zarvio Alandra. Selain tampan, pintar dan menjadi idola. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari cowok tersebut. Tampan tapi tak bertanggung jawab, bukan cowok namanya. Rin, panggil Gina dan memandang Arinta. Kemudian Arinta menaikkan sebelah alisnya sebagai respon. Sebenarnya yang di toilet. Tanya Gina hati-hati, sebab ia takut kembali menyinggung soal masalah itu. Karena ia tak pernah melihat Arinta yang lugu dan polos bisa menjadi semenakutkan itu. Arinta menghela nafasnya dan menunduk. Sebenarnya ia sudah tak ingin lagi mengingat hal itu. Sebab ia telah berjanji kepada dirinya sendiri jika tidak akan ada air mata lagi setelah hari itu. Tidak boleh ada yang ditangisi lagi. Untuk apa membuang air mata? Sementara sesuatu yang membuatnya begitu, belum tentu bisa menghargainya. Maka dari itu, jika Arinta begitu terus ia hanya akan menjadi gadis bodoh bin tolol. Melihat Arinta yang muram, Gina langsung mengambil inisiatif untuk mengusap punggung gadis tersebut secara perlahan. Pelan-pelan aja, gue di sini kok, enggak lari. Ujar Gina dengan memberikan senyuman tipisnya. Arinta mendongak lalu menyelipkan anak rambutnya yang keluar dari ikatan ke telinga. Tanpa aku jelasin kamu pasti udah paham kan? Aku yakin kamu pasti dengerin semua racauan aku yang gak jelas di toilet kemarin. Balas Arinta dan kembali menghela nafas.
Seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas kuat jantung dan hatinya. Gina mengangguk. Gue paham, tapi gue enggak paham kenapa itu bisa terjadi sama lo. Arinta terkekeh pelan dan memandang kosong ke arah depannya. Takdir Jin, sahutnya lirih. Takdir, semuanya takdir dan takdirnya lah yang paling menyedihkan. Gina memeluk Arinta ketika melihat sahabatnya itu begitu terpuruk. Gina tidak ingin mendengar kekehan pahit yang begitu menyakitkan seperti itu. Dan ia juga tak ingin melihat mata bulat hitam itu memandang kosong tanpa tahu arah tujuan. Mengapa sahabat terbaiknya itu bisa mendapatkan semua ini? Setahunnya Arinta tidak pernah menyinggung siapapun. Justru Arinta lah yang sering diganggu. Tapi tak pernah sekalipun Gina melihat Arinta berniat ingin membalas. Justru di saat Gina ingin memberikan pelajaran kepada mereka, Arinta selalu mencegahnya dan berkata jika kita melawan mereka, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Sahabatnya itu begitu baik, tapi mengapa takdir begitu kejam terhadapnya? Siapa orangnya Rin? Biar gue hukum dia. Beraninya dia merusak Arinta gue yang polos dan baik hati. Ujar Gina bersungguh-sungguh. Di saat ia tahu di hari itu, di saat itu pula keinginannya menghancurkan seseorang. Yang berani memporak-porandakan kehidupan sahabatnya itu. Arinta tersenyum dan membalas pelukan hangat Gina. Sebenarnya Arinta ingin sekali mengeluarkan berlian yang bersembunyi di pelupuk matanya itu. Tapi ia sudah berjanji, dan itu tidak akan Arinta ingkari. Kebaikan hati tidak menjadi tolak ukur di masa sekarang Jin. Semua orang melihat dari status dan pendidikannya. Bersambung.